Halo teman-teman, saya Tudi. Di sini kita akan membahas soal matematika lagi dengan sesuai permintaan kalian, yaitu materi kelas 11 SMA polinomial. Soalnya kayak gini. Cus, kita akan membahas soal polinomial kelas 11 SMA. Suku banyak 2x pangkat 3 dikurang px kuadrat dikurang 28x ditambah 15 habis dibagi oleh x min 5. Salah satu faktor linear lainnya adalah, jadi diketahui 2x pangkat 3 dikurang px kuadrat dikurang 28x tambah 15 memiliki faktor x min 5. X min 5 itu kan pembaginya, itu sama aja dia itu x min 5 itu merupakan faktornya dari suku banyak ini. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Horner karena lebih gampang untuk menghitungnya daripada cara susun. Nanti cara susun itu panjang banget. Nah, itu jadinya saya itu lebih suka menggunakan metode Horner. Nah, untuk menggunakan metode Horner, kita harus membuat x min 5 itu jadi 0. Pembagi 0 jadinya. Jadinya, membuat 0 pembaginya itu x min 5 sama dengan 0. Nah, x min 5 ini kan di luas kiri ada min 5. Untuk menghilangkannya, kita kedua ruas itu ditambahkan 5. Jadinya di luas kiri kita tambah 5, di luas kanan juga tambah 5. Jadinya, di luas kiri kan min 5 tambah 5, kan habis kan? Habis sisa x-nya aja. 0 tambah 5 kan 5, jadi x-nya itu sama dengan 5. Nah, karena sudah menemukan x-nya itu pembuat 0-nya itu untuk jadi pembagi, kita bisa menggunakan metode Horner nih. Nah, dari suku banyak tadi yang ini, kita menggunakan koefisiennya saja untuk menggunakan metode Horner ini, yaitu 2 min P min 28 sama 15. Nah, metode Horner ini kayak gini. Nah, nanti kita isi dengan ini yang koefisiennya tadi, yaitu 2 min P min 28 sama 15. Nah, di sini akan menjadi pembaginya. Tadi pembaginya kan x min 5, pembaginya itu x sama 5, berarti di sini itu jadinya 5. Nah, nanti untuk menggunakan metode Horner ini dengan cara bagian depan itu harus turun dulu. Karena 2 diturunkan jadi 2 aja. Nah, tugas 5 pembaginya ini selalu dengan kali di bawahnya. Nanti kali sini, nanti kali sini, kali sini, kali sini gitu. 5 kali 2 kan itu 10. Nanti dia akan diletakkan pada sini di bagian pojok dari bawahnya. Nanti di jawaban sini nanti akan dijumlahkan. Taruhnya di sini, lagi sini, letakkan di sini, terus jumlahin hasilnya sini, terus sebelah kali, terus diletakkan sini lagi, terus ditambah hasilnya sini gitu. 5 kali 2 10 akan diletakkan di sini, min P tambah 10 jadinya min P tambah 10. 5 kali min P tambah 10 jadinya min 5P tambah 50. Min 28 tambah min 5P tambah 50 jadinya min 5P tambah 22. 5 kali min 5P tambah 22 jadinya min 25P tambah 110. 15 tambah min 25P tambah 110 yaitu min 25P tambah 125. Nah, di sini untuk menentukan hasil atau X-nya dan sisa atau XX-nya itu yang bagian belakang ini udah pasti itu XX-nya. Nah, jadinya yang 3 ini itu merupakan X-nya. X atau hasilnya. Lalu yang sisa paling belakang itu akan menjadi XX-nya atau sisa. Nah, di sini kita menentukan sisa atau X-nya itu karena habis dibagi dia kan X-nya itu 0, teorema faktor. Nah, jadinya kita bisa mendapatkan nilai P-nya nanti. Nah, karena habis dibagi maka X-nya itu sama 0. Dan X-nya itu kan yang ini, berarti nanti min 25P tambah 125 sama 0. Nah, untuk di sini luas kiri kan tambah 125. Agar kita hilangkan 125 itu di kedua ruas dikurangkan dengan 125. Jadinya di luas kiri dikurangkan 125, di luas kanan juga dikurangkan dengan 125. Nah, 125 dikurang 125 di luas kiri kan habis. Sisa min 25P. 0 dikurang 125 di luas kanan, jadinya kan min 125. Jadinya min 25P sama dengan min 125. Nah, agar kita menghilangkan min 25-nya di bagian luas kiri P-nya itu, kita nyari P-nya aja. Yaitu jadi caranya dengan dibagi kedua ruas itu dengan min 25. Jadinya min 25P dibagi min 25 sama dengan min 125 dibagi dengan min 25. Nah, min 25 bagi min 25 kan 1 kan? 1. Nanti 1 kali P ya tetap P jadinya kan. Nah, di luas kanan min 125 dibagi min 25 kan jadinya sisa ini 5. Karena hasilnya 5. Min bagi min kan plus jadinya. Nanti akan positif 5. Jadinya P sama dengan 5. Nah, kita udah menemukan nilai P-nya.
Sekarang kita nilai P-nya ini bisa kita gunakan nanti pada substitusi nilai hasil atau HX-nya. Karena kan dalam bentuk P-nya ini. Nah, karena hasilnya ini kan cukup banyak pangkat 3. Kalau dibagi terus akan pangkatnya itu berkurang 1. Nanti di hasil HX-nya itu dari X pangkat 3 akan menurun jadi pangkat 2 yang paling depannya. Jadinya 2X pangkat 2 ditambah ini yang pangkat satunya kan min P tambah 10 kita kurungkan. Ingat, jangan digabung aja. Karena HX-nya itu pasti ditambah rumus pada umumnya. Nah, ini kan min P tambah 10X ditambah ini kan bagian belakang pasti nggak mungkin ada variabel. Berarti nggak ada X sama sekali. Berarti tinggal min 5P tambah 22. Nah, tadi P-nya itu sama dengan 5. Kan? Jadinya kita bisa substitusi P itu sama dengan 5. Jadinya kita masukkan P ini, min P, min 5P. P-nya kita ganti dengan 5. Jadinya 2X kuadrat ditambah min 5 ditambah 10X ditambah min 5 kali 5 tambah 22. Nah, ini kan min kali 5 kan min 5. Min 5 kali 5 kan min 25. Jadinya 2X kuadrat ditambah min 5 tambah 10X ditambah min 25 tambah 22. Min 5 tambah 10 kan positif 5. Min 25 ditambah 22 kan negatif 3. Jadinya 2X kuadrat ditambah 5X ditambah min 3. Plus ketemu min, jadinya min. Jadinya 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Nah, kita udah ketemu hasil HX-nya yang udah 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 gimana bilangnya ya? Udah nggak ada P-nya. Nah, karena kuadrat kita bisa faktorkan nih. Ingat karena koefisiennya lebih dari 1, yang A-nya ini akan menjadi A-nya itu 2, B-nya itu 5, C-nya itu min 3. Nah, ya kan kita tentukan dulu A kali C. A kali C kan 2 kali min 3 yaitu min 6. Nah, min 6 ini kita tentuin dulu kalinya itu berapa aja. Kan ada 2 nih, 1 sama 6 dan 2 sama 3. Dan kita tentukan untuk faktorkan itu B-nya itu B-nya itu berapa tambah berapa, hasilnya itu nanti positif 5. Nah, sekarang kita tentuin dulu letak min sama plusnya. Karena A kali C-nya itu min 6, pasti salah satunya itu di akar-akarnya itu min dong. Nah, jadinya bisa di sini min 1 atau min 6, atau bisa di sini min 2 sama min 3 kan. Bisa salah satunya. Nah, kita sekarang untuk penjumlahan ini agar positif 5 dengan cara coba-coba. Nah, coba dulu kita gunakan min 1 dulu deh. Min 1 sama positif 6. Coba kita jumlahkan. Min 1 kali 6 min 6, benar. Min 1 tambah 6 positif 5, benar. Berarti yang akar-akar ini udah pasti ini benar. Kita pakai min 1 sama 6-nya ini. Berarti yang 2 sama 3 udah salah. Tuh. Jadinya, ingat kalau koefisiennya ada lebih dari 1, itu kita menggunakan seper dari A. Seper A-nya 2, berarti seper 2 setengah. Nah, karena 2X kuadrat kita di kedua akarnya ini kita kasih depannya 2X sama 2X. Tapi nanti salah satunya kita bisa coret karena ada kali setengahnya. Nah, tadi kan min 1 sama 6, kita masuknya min 1 sama plus 6. Nah, di sini kita bisa coret yang 2X plus 6 ini. Mengapa? Karena kalau coret yang ini, yang 2X min 1, karena nggak bisa, satunya itu nggak bisa dicoret sama tengahnya. Yang bisa keduanya itu bagian 2X tambah 6. Kita harus coret ke dua variabelnya ini yang kalau ditambah, yang kiri sama kanan. Nggak bisa satu aja. Nah, karena ini 2 bisa, kita bisa coret 2-nya ini, yang 2X-nya ini, sama 6-nya ini. Harus keduanya kita coret. 2 kita coret dah habis, sisa X-nya aja. 6 kita coret, sisa 3. Jadinya, sisa 2X min 1 sama X plus 3. Nah, kita udah nemu nih faktornya. Nah, untuk menggabungkan faktornya ini kan tadi X min 5 juga faktornya juga dari suku banyak tadi. Jadinya, faktor dari ini nilai HX-nya tadi, suku banyaknya tadi kita udah masukin P-nya itu, jadinya faktor depannya X min 5, faktor 2-nya itu X2, X min 1, dan faktor 3-nya itu X plus 3. Nah, soalnya salah satu faktor linear lainnya adalah
Nah, kita cek dulu nih yang mana yang masuk nih. X min 5 kan di soalnya nggak mungkin itu. Lalu 2X min 1, apakah ada? Ya ada ternyata yang C. Dan X plus 3 apakah ada? Nggak ada. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu C. Begitu. Nah, sangat mudah bukan? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.